Oke, yang kedua sekarang MTK ya. MTK Saintek. Yuk. Ini MTK Saintek kayaknya susah ya. Jadi ya udah deh. Tadi aku ini mau berpikir ulang ini apakah MTK Saintek atau enggak. Ya jadi kayak Jadi MTK Saintek dulu aja. Ini hemat kertas ya. Kita hemat kertas aja karena udah dikit kertasnya, udah diambilin. Terus namanya nggak tahu ya kan. Ambil aja terus. Maksudnya tuh gini loh, kalau kalian misalnya nih, ini buat pelajaran aja nih, kayak hidup itu kan sebenarnya gimana ya, harus mikir-mikir juga dulu loh. Misalnya nih aku punya kertas, ya udah ambil aja deh gitu. Ya jangan diambil semua gitu kan, jangan ambil setiap hari, paham nggak? Kayak emang aku siapa gitu. Ya kan, kok kamu punya temen tuh, punya teman inten, teman GO, teman kelas, teman apa terserah, teman berenang. Kalau lagi belajar jangan ngambilin pulpennya, pulpen tuh mahal ya. Pulpen tuh mahal ya, nggak murah. Kalau pulpen 1000-an sih sana ya mahal, kertas juga mahal. Karena maksudnya tuh kamu tuh beli terus gitu loh, itu kan seminggu paling habis 11.000 buat no sleeve ya. Yang katanya kalau nggak pernah belajar juga paling nggak habis-habis. Tapi ya udah gitu loh, maksudnya jangan diambilin walaupun boleh gitu kan, tapi kayak tahu diri dikit lah ya. Temanmu cuma pingin polite ke kamu aja, tapi kamu jangan ngelunjak gitu loh. Jika garis K sejajar dengan Y sama dengan 4X plus 10. Kalau sejajar ya, sejajar kan begini lambangnya kayaknya, amin. Itu kan tinggal M1 sama dengan M2. Masalahnya untuk persamaan garis yang Y sama dengan apa itu? MX plus C ya, plus C ya. Ini kan M-nya udah gradien ya. 4 ya berarti kan. Berarti kan C-nya 10 tapi gradiennya 4. M1-nya sama dengan 4. Padahal kalau sejajar kan M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya 4 juga. Dia bilang juga tuh menyinggung Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 10. Kan ada tuh cara mencari garis singgung kan. Gradien garis singgung itu kan sama dengan turunan dari kurvanya, ya kan, kurva ini. Coba kamu turunin tuh, gradiennya kan 4. Turunan kurvanya kan 2X plus 8. Ketemu deh X-nya ya kan. Tinggal dipindah sana, jadi min 4 sama dengan 2X, berarti min 2. Terus, kan tadi kamu juga udah tahu X-nya tuh. Kamu kan kalau butuh persamaan garis singgung, itu kan butuh 3 komponen. X, Y, sama gradien. Ya, kamu X-nya udah punya, gradiennya udah punya, tinggal Y-nya. Y kan dapat dari sini, kamu udah tahu X-nya, tinggal dimasukin dong. Y sama dengan min 2 kuadrat plus 8 kali min 2 plus 10. 4 min 16 plus 10. Berarti min 2 juga gak sih? Ya udah tinggal dibikin garis singgungnya ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya kan ini tadi, min 2 ya. Sama dengan gradiennya tadi 4 ya. 4 dikali sama X min X1-nya kan min 2. Ya sudah. Berarti Y plus 2 sama dengan 4X plus 8 ya. Berarti Y sama dengan 4X plus 6. Dia mintanya memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y kan tinggal X-nya sama dengan 0. Ya. Memotong sumbu Y itu tinggal X-nya sama dengan 0. Masukin X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 plus 6. Berarti Y sama dengan 6. Berarti 0,6. Karena kan X-nya 0. Y-nya 6. Berarti E jawabannya ya. Gampang banget gak sih? Ya Allah. 42 ya. Ini aku juga berusaha membaca ya tulisan yang nih. Bisa gak sih kalian lihat ini? Nah, susah banget kan? Mataku juga udah minus gitu dan suka sakit kepala. Mata gitu. Ini mahal printnya. Nilai limit infinity dari ini masih ada nih ya. Yang lupa sama limit infinity pada paling gampang. Limit infinity trigonometry, limit aljabar, limit tuh gampang ya. Ini ada nih orang yang suka nyepelein limit kan bisa pakai turunan, dia coba sana ya, coba kamu turunin ini, mana bisa nggak ya. Kalau udah nunjukin kalau aku udah bisa, kalau kamu udah bisa, baru sombong sana. Kalau kamu nggak punya apa-apa
nilai TO jelek, di sekolah nggak paham apa-apa, nggak usah sombong. Ya, itu anak sekarang tuh banyak yang sombong. Aku sombong nggak apa, aku udah keterima berkali-kali. Ya, gitu loh, paham gak sih maksudku? Ya, tapi kalau aku sesuatu yang aku nggak punya, ya jangan disombongin, ya, paham gak sih? Ya, gitu. Kayak misalnya iPhone, ya nggak punya iPhone gue, ya nggak usah nyombongin aku punya iPhone, paham gak sih maksud gue? Ya, jadi jangan apa ya, kayak validasi itu udah nggak penting sekarang tuh. Ya, menurutku mungkin penting, tapi nanti akhirnya orang tuh nggak peduli. Yang penting nilaimu tuh bagus atau jelek, biar bisa masuk ke univ gitu loh. Syukur-syukur UTBK masuk. Lah kalau nggak ada yang masuk, harus ujian mandiri nggak masuk, ya mau apa? Mau apa dengan validasi yang sangat banyak yang kamu sudah dapatkan itu? Ya, itu tuh kayak mengalang ke langit meminta hujan. Ya, kadang dikasih, kadang enggak. Dan kamu juga nggak tahu itu dikasih itu karena kamu minta atau karena emang pingin turun hujan gitu. Paham gak sih maksud gue? Ya, jadi sudah, gak usah sombong. Kalau limit infinity kan dimisalin dulu, X sama dengan 1/P. Ya, maka limitnya berubah jadi limit X menuju, salah, limitnya juga berubah jadi limit P menuju 0. Karena kalau X-nya infinity, biar infinity kan 1 harus per 0. Nah, terus ya dimasukin aja X kan 1/P. Yeah, benar gak sih? Berarti 5 dikali 1/P dikali kotangan 3P dikurangi 3 kotangan 3P per 4/P kuadrat min 3/P. Ya. Terus apa? Ini kan kalau dimasukin 0 tuh ke kotangan. Nggak bisa deh. Kita harus ini dulu. Kotangannya diubah jadi tan ya. Kotangan itu kan sepertan ya. Aduh, ini pilek nggak enak banget. Kotangan kan sepertan ya. Sepertan 3P. 3 per tan 3P. Nah, terus habis itu, kan kalau tan itu, kalau dimasukin P-nya ke sini, hasilnya 0, kan tannya bisa hilang ya. Kali aku bilang sampai berbusa mulutku ya. Kalau tan sama sin itu kalau dimasukin limitnya, entah berapapun limitnya ini, kalau dimasukin ke dalam sudutnya hasilnya 0, itu berarti nanti tannya sama sinnya bisa hilang. Tapi kalau cos nggak bisa. Karena itu begitu, berarti kan tannya hilang aja. Tapi isinya jangan hilang sudutnya, 3P ya. Gitu. Ini kan coret aja nggak sih? 1/P dibagi sama, ini disamain penyebut aja nggak sih? Jadinya per P kuadrat, terus ini kan 4. Karena ini P belum P kuadrat ya, jadinya min 3P disamain penyebut. Nyamain penyebut nggak bisa, stop dulu pause videonya, itu dulu dibenerin. Karena kalau nanti aja bisa, nanti kapan? Pas udah mau ujian, H-1 ya. Banyak lah yang kayak gitu-gitu tuh nggak suka aku. Ya sebenarnya nggak peduli kamu gitu nggak apa-apa. Cuma ya nanti lihat aja gimana rasanya. Ya. Banyak tuh menyesal, menangis, sudah kulihat orang-orang sekitarku. Ya, aku sendiri juga menyesal menangis karena nggak begini, karena nggak begitu. Jangan sampai kalian begitu, ini aku tuh ingetin aja. Ya, besok tuh banyak fase-fase. Sekarang tuh belum apa-apanya. Besok tuh banyak fase-fase teman kalian menikam kalian sendiri karena mementingkan UTBK-nya dia sendiri dan seterusnya ABCD yang mana itu ya nggak salah. Tapi kayak aduh harusnya kan temanku begini drama nggak jelas. Makanya kalian kalau ngomong gitu kalian harus pintar, cerdas, rajin sih yang paling utama. Biar nggak perlu drama-drama pertemanan nggak jelas, nggak penting. Gitu ya. Kalau bodoh tidak mau belajar nanti isinya drama. Oke. Yuk kita samain penyebut. Ini kan baru P ya. Kita maunya 3P kuadrat. Ya, ini tak taruh tengah deh 3P kuadratnya. 3P kuadrat di tengah. Nah, ini biar jadi 3P kuadrat, ini kan harus dikali 3P atasnya ya. Berarti min 3P. Disamain penyebut. Terus kan P kuadratnya bisa kecoret nggak sih? Ya kan? Set. Terus habis itu, padahal limitnya kan P mendekati 0. Masukin dong 0. 5 min 0, karena kan 3 kali 0, 0. Per 4 min 0. Ya udah hasilnya 5/4. Ya, mana nih yang salah nih? Oh, ada 3-nya nih. Ya, nih. 3-nya turun ke sini ya. Jadinya ada 3 di sini tuh. Wah, hampir aja. Ya, berarti kan 5/12. Selesai. Nah, A jawabannya ya. Ini aku udah ngerjain soalnya kemarin udah aku kunciin ya. Cuma tuh pas itu di warnet, pas lagi refreshing di warnet kan, kalau ngupload di warnet makanya lama kan, harus ke sana, harus
ngerjain yang lain juga karena aku punya banyak kerjaan ya. Jadi nguploadnya tuh lama karena ya banyak kerjaan lain yang harus dilakuin. Emang cuma kalian doang. Udah itu ya. Terus nomor 43. Wah, ini udah 10 menit. Kayaknya aku harus mengurangi bacotnya. Maaf nih. Kalau lagi sakit kepala tuh pasti banyak bacot. Karena sakit kepala tuh. Oke. 43 ya. Diketahui sebuah data ya, X1, X2, X3 sampai X8. Itu rata-ratanya ada rata-rata awal gitu ya. Rata-ratanya itu adalah Y. Terus datanya itu diubah. Datanya itu diubah jadi X1 per 2 plus 2. Ditambah berikutnya habis itu X2 per 2 plus 4. Habis itu X3 per 2 plus 6 dan seterusnya ya. Ini rata-ratanya berapa gitu. Nah, kalau aku sih lebih suka gini. Ini aku pisah. Ini sendiri, ya kan? Terus yang begini sendirian. Karena nggak enak tuh kalau digabung, ya. Mending kita rata-ratain dulu yang pertama yang aku bentuknya oval begini. Jadi X1 per 2 tambah X2 per 2 tambah X3 per 2. Ini dirata-rata dulu, ya. Dicari rata-ratanya dulu. Kemudian yang kotak-kotak baru juga dibikin rata-rata sendiri, ya. Di rata-rata 2 tambah 4 tambah 6 itu rata-ratanya berapa? 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya itu rata-ratanya berapa? Nah, masalahnya untuk data, itu kan kita sudah tahu kalau misalnya data itu kan ada itu loh, MMM, JSV. Kalau modus, median, sama mean. Ya, mean itu kan rata-rata. Itu tuh akan berubah kalau dibagi, dikali, ditambah, sama dikurang datanya. Tapi kalau JSV hanya dibagi sama dikali saja. Nah, kalau misalnya datanya ini kan datanya awalnya begini, X1, X2. Tapi ini kan diubah menjadi X1 per 2, X2 per 2. Berarti kan datanya dibagi 2. Artinya rata-ratanya itu juga ikut dibagi 2. Ya, rata-ratanya juga ikut dibagi 2. Jadi yang semuanya rata-ratanya Y menjadi Y per 2. Selesai, kita tinggal merata-ratakan yang 2 tambah 4 tambah 6 sampai berapa kali itu ya. Nah ini kan kelipatan 2 semua tuh. Mending angka 2 ini aku keluarkan. Ya, 2 kali, ini kan dibagi 2, 1. Dibagi 2 kan 2. Dibagi 2 kan 3. Dan seterusnya ya. Nah ini kan 1, 2, 3. Berarti kan harusnya kalau datanya ada 8, berarti dia sampai 8 kan. Ya kan? Angka terakhirnya. Nah, berarti kalau kamu mau tahu jumlah totalnya itu tinggal 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 sampai 8. Kalau ada angka 1 dijumlah sampai angka terakhir, yang mana itu jedanya 1 doang, itu ada rumusnya. Rumusnya itu N kali N plus 1. N itu angka terakhir ya, 8 berarti. Per 2. Berarti 8 kali 8 plus 1 kan 9. Per 2. Ya. Ini total jumlahnya. Total jumlah data. Padahal kita kan mau merata-rata tuh. Kalau rata-rata kan dibagi lagi sama jumlah data. Ya. Dibagi lagi sama jumlah data. Padahal jumlah datanya berapa? Jumlah datanya kan 8. 1 sampai 8 kan. 1 sampai 8. Berarti masih dibagi 8. Coret deh 8-nya, set, tinggal 9. Berarti rata-rata dari 2 tambah 4 tambah 6 sampai bla 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 itu adalah 9. Nah, kalau kamu mau rata-rata ini, ya tinggal dijumlah dong rata-rata yang ini sama yang ini gitu kan. Ya udah, dijumlah tuh. Jadinya Y per 2 plus 9. Gitu, enak dipisah gitu ya daripada digabung. Coba deh. Terus begini, nomor 44 itu juga udah pernah. Ya nggak tahu sih, aku udah lupa kisi-kisi itu yang mana sebenarnya. Karena banyak kerjaanku, jadi ya begitu. Ini ada 4 cowok. Yaudah jangan cowok deh, laki. Sama 4 perempuan. Nah, terus kan duduk tuh. Duduk kan. Tapi si David gatel tuh sama Victoria ya. Sama Victoria. Nah, David sama Victoria tuh maunya sebelahan doang, sebelahan. Terus yang 4 di tengah, 4 kursi di tengah itu harus cewek. Aneh banget ya sih. Ya udah, terserah dia mau juga begitu ya sudah ya. Nah, terus ya udah dia berarti kan ada 8 kursi tuh. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 8 kursi kan. Terus 4 yang di tengah itu harus cewek. Nah, ini perempuan.
Nah, kemudian yang 2 di pinggir kan laki-laki. Di sini kan yang spesial tuh David sama Victoria kan. Mereka maunya berjejeran tuh. Ya misalnya aja di sini David, di sini Victoria, karena kan nggak mungkin yang lain. Ya nggak mungkin ini David. Kalau di David, Victoria kan jauh di sana, maksudnya di antara 4 ini kan. Mereka nggak bisa jejer dong, karena ada cowok satu ini ya yang jadi nyamuk. Nah masalahnya itu. Terus berarti kan posisinya David sama Victoria kan harus di ujung-ujung kan. Di ujung sini Davidnya atau di ujung sini. Victoria-nya harus di sini atau di sini gitu kan. Berarti kan ada 2 kemungkinan tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelebihan ya, maaf. Nah, bisa juga si Victoria sama Davidnya di situ, ya kan? Nah, berarti kan kemungkinannya gini, ya tinggal kita isi nggak sih sebenarnya? Kan kalau dibedain gender berarti isi sesuai jumlah gendernya. Laki-laki kan ada, nah di sini kan harus David, di sini harus Victoria, berarti mereka 1 dan 1. Berarti sisa laki-lakinya kan udah aku pakai 1 buat David, berarti tinggal 3 laki-laki ya. Berarti laki-lakinya tinggal 3, 2, 1. Perempuan udah kepake 1 si Victoria, berarti dari 4 perempuan tinggal 3. Berarti 3, 2, 1. Berarti kan 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, berarti 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang ini juga sama. Ini kan udah kepake 1 sama 1 tuh, karena kan David harus di sini, Victoria harus di sini. Makanya cuma 1 kemungkinan. Berarti kan laki-laki sama perempuannya masing-masing tinggal 3, berarti ini kan 3, 2, 1, ini juga 3, 2, 1. Berarti sama ya, 3 faktorial, 3 faktorial. Dijumlah deh. 3 faktorial kali 3 faktorial tambah 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 6 kali 6 tambah 6 kali 6. Berarti kan 72 ya. Selesai jawabannya C. Semoga benar ya. Kalau peluang emang agak pip. Dah. Yuk. Aduh. Lupa lagi kata-katanya. Jadi nggak usah jadi. Atau mau ngomong sesuatu yang tidak perlu disensor, tapi itu artinya sebenarnya disensor untuk ya biar bisa enak tuh loh ngomongnya, ya kan? Ini aku lagi nahan-nahan nih, soalnya kerjaanku banyak di sini nih, masih ada banyak ya, masih ada Mikasosum, masih ada gini ya, jadi yang sabar. Kalau di hour habis energinya nanti pingsan dong, ya jadi harus kutahan nih. Aduh, saya minum dulu. Oke. 45. Diketahui bidang 4 beraturan TABC ya. TA tegak lurus dengan ABC. Ini kelihatan nggak sih? TA tegak lurus sama ABC. Berarti kan ini kan T, ini A. Nah, berarti begini ya. Nih, ini dia tegak lurus tuh. Sat gitu. Ya. Dah. Terus kan dia TA-nya kan 4. Ya, terus habis itu kan dia beraturan tuh, berarti kalau ini kan ABC ya, kalau AB-nya 4 berarti AC-nya juga 4, berarti BC-nya juga 4. Terus TC itu kan bisa dicari tuh dengan Pythagoras ya, karena kan ini siku-siku, sementara ini 4, ini 4. Berarti kan kalau ini 4, ini 4 kan berarti ini 4 akar 2. Pythagoras biasa ya, masa nggak tahu sih? Ini 4, ini tegak lurus, berarti ini 4 akar 2. Nah, yang jadi masalah adalah kamu tuh mencari apa? Jika titik P adalah pada pertengahan BC. Ini P ya, karena pertengahan berarti 2 ini 2, karena ini kan 4 BC-nya. Terus, maka jarak titik A ke TP. A ke TP. Ya udah tinggal bikin segitiga kan. Segitiga yang mana? Ya segitiganya itu adalah semua titik yang disebut. Karena A ke TP berarti ya ATP ya. Apa tuh? Adenosin trifosfat. Nah, gitu ya. Apa itu ATP? Aduh, jangan lupa tuh yang biologi juga jangan dicul. Biologi itu gampang banget, tinggal baca, ngafalin, ngeng. Jadi kalau kamu nggak mau itu, yang lain nanti bakal bisa, kamu nggak bisa sendiri gitu ya. Nah, itu dulu. Terus habis itu gini, ATP kan ditanyanya jarak A ke TP. Kalau jarak itu kan tinggal ditarik aja garis lurus yang tegak lurus, jangan di tengah ya, sampai berbusa aku ngomongnya, bukan di tengah. Jarak itu bukan di tengah, tapi pokoknya tariklah garis tegak lurus ya. Terus ya udah tinggal kita keluarin segitiganya ya, anggap aja ini A aksen. Segitiganya kan begini, ini A, ini T, ini P.
Kalau si ini kan 4 ya. Terus ini kan dari segitiga ABC tuh. AB kan 4, BC kan 4, CA kan 4. Nah, kalau 4 semua kan segitiga sama sisi. Sementara kan kalau misalnya segitiga sama sisi itu kan ada, ini kan sama aja kayak tingginya kan. Tinggi segitiga sama sisi itu adalah ada rumusnya, setengah rusuk akar 3. Kalau rusuknya 4 tuh, berarti kan dia setengah kali 2 akar 3, kali 4 akar 3, berarti kan 2 akar 3 ya. Berarti AP itu adalah 2 akar 3. Tuh. Terus kalau untuk TP ya, TP itu tinggal Pitagoras kan ini kan. Ya kan? TP itu tinggal Pitagoras aja. Karena ini 4 akar 2, ini juga 4 akar 2 kan, TC 4 akar 2, TB juga 4 akar 2, berarti kan dia segitiga sama kaki tuh. Kalau segitiga sama kaki pasti tinggi, ini garis yang tinggi ini, yang membelah, ya pokoknya garis ini kan membelah sisi sama panjang ya, itu berarti dia ada garis tinggi, adalah garis tinggi. Itu ciri-ciri khas segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, pasti garis tingginya itu membelah alasnya sama panjang. Karena ini sama panjang, berarti ini garis tinggi. Terus kalau kenapa kalau garis tinggi? Kalau garis tinggi ya berarti dia tegak lurus. Berarti kamu bisa Pitagoras antara 4 akar 2 sama 2. Kita Pitagoras cepat aja ya. Berarti TP sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat. 16 kali 2 kan 32. Dikurangi, karena ini sisi miringnya ya. Sama 2 kuadrat kan 4. Berarti akar 28. Itu adalah si TP. Masalahnya kamu kan mencari apa sih? Mencari A aksen. Ya kan? Tapi ini kan tegak lurus. Ya nggak? Berarti kan kalau ada 2 tegak lurus, tinggal pakai hati-hati. AT sama dengan AT. Alas kali tinggi, 4 kali 2 akar 3, sama dengan alas kali tinggi. Akar 28 kali, tingginya berapa nih? Ya dicari dong. Gimana sih, Sul? Ya udah. Ini kan gampang gak sih? Ini kan akar 28 itu kan 4 kali 7, berarti 2 akar 7. Nah itu, masalah akar-akar begini masih belum paham. Waduh, mending latihan dulu di buku SD, buku TK. Ya, beneran ini nggak sarkasme, beneran. Latihan dulu. Karena kalau nggak bisa, mau kamu PK, mau MTK, mau kimia sekalipun sulit, minta ampun. Ini kan duanya bisa kecoret nggak sih? Set ya kan? Berarti tinggal pindah sana, berarti 4 akar 3 per akar 7 dirasionalkan yuk. Jadinya 4 per 7 akar 21. Kok bisa? Ya udah nih, aku urutin. Dikali akar 7 per akar 7, karena bawahnya nggak rasional ya. Akar 7 kali akar 7, 7. Akar 3 kali akar 7, akar 21. 4-nya kan tetap. Itu kan sama hasilnya, berarti jawabannya adalah bravo. Oke, ini udah 22 menit, harus agak ngebut ya. Nomor 46 ya, 46 ini dia diketahui fungsi. Fungsi berat. Maka nilai A yang memenuhi agar limit fungsi X memiliki nilai saat X mendekati 0. Nah ini agak ngawur ya menurutku. Si Intan ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau dari awal dia materinya itu dicampur-campur semua. Dan materi yang belum ada pun juga dikeluarin. Tapi masalahnya, kalau misalnya dia di awal tuh kayak ngikutin kisi-kisi tertentu, tapi begitu TO4 ini dia nggak begitu, ya aneh nggak sih? Maksudnya tuh pelin-pelan banget gitu loh. Tapi ya udah sih nggak apa-apa. Sebenarnya aku tetap kayak bilang, masa kamu nggak bisa sih begini doang? Karena ini gampang banget. Ini tuh aku UN ada nih, inget banget di uraian. Ya, UN 2000 berapa ya? Penasaran banget sih. Masa kepo. Keponya pas kalian udah keterima aja kepo sana. Gitu ya. Nah, ini kan ada begini nih. Cos alpha X per 6X kuadrat untuk X lebih kecil dari 0. Kemudian 2X plus 1 untuk X lebih besar dari 0. Nah, pokoknya kalau misalnya limit memiliki nilai, limit fx memiliki nilai. Nah, berarti pokoknya nilai memiliki nilai untuk X sama dengan 0, berarti nilai limit dari yang atas harus sama dengan nilai limit yang bawah. Ya, kita sama denganin aja tuh. Berarti limit X mendekati 0 dari 2X plus 1 harus sama dengan limit X mendekati 0 dari cos 2X min cos alpha X per 6X kuadrat. Ya. Nah, kalau cuma begini kan tinggal dimasukin 0 ya kalau begini kan, karena nggak ada perperannya, nggak ada apa. Masukin aja.
Berarti kan 0 plus 1 kan 1. 1 sama dengan, nah ini kamu kerjain limit trigonometrinya. Cos min 2 sin. Yang masih nggak mau ngafalin itu, bye. Ada loh anak sosum, ini kan ngomongin saintek ya pokoknya. Ada loh anak sosum yang udah hafal itu. Nggak malu. Ya. Dan dia juga bagus lagi sosumnya. Bukan karena dia pintar. Ya mungkin ya, tapi maksudnya dia juga rajin menghafalnya itu. Cos kan min 2. Sin ini plus ini per 2. Berarti 2x plus x. Maaf. Aduh capek nih. Jadi aku tulisin rumusnya aja kali ya. Sini aja tapi. Ya perhatiin nih, ini rumusnya nih. Cos A min cos B itu rumusnya adalah min 2 sin A plus B per 2 dikali, maaf gak muat, sin A min B per 2 ya. Duh, geser. Itu kan mampus. Geser semua. Nah, ini ya geser barusan. Terus ya udah sih tinggal dimasukin aja kan. Min 2 sin dari ini tambah ini per 2. Berarti 2x ditambah sama alpha x per 2 dikali sin dari 2x min alpha x per 2 per 6x kuadrat. Nah ini kan limitnya x mendekati 0 tuh. Ini harusnya masih ada limitnya ya. Limit x mendekati 0. Kalau dimasukin ke sini kan harusnya 0. Masukin ke sini kan juga 0. Sementara kan tadi aku udah bilang dari dulu. Kalau sin yang mana samatan sudutnya kalau dimasukin ke, maksudnya ini kalau dimasukin ke sudutnya hasilnya 0, nanti sinnya boleh hilang. Sementara kan ini begitu, 2 kali 0, 0, tambah alpha kali 0, 0, dibagi min 2, dibagi 2, 0. Berarti di sinnya hilangin aja, tapi isi dari sudutnya jangan hilang ya. 1 sama dengan min 2 dikali 2x plus alpha x per 2, 2x min alpha x per 2, per 6x kuadrat. Ya udah, ini coret-coret aja nggak sih? Coret-coret, ya kan? Terus ini kan x-nya dikeluarin kan. Min dari ini kan x-nya dikeluarin jadi x. Ini kan x-nya dikeluarin jadi x juga, berarti min x kuadrat. Dikali, tinggal ini, 2 plus alpha, dikali 2 min alpha per 2, per 6x kuadrat. Coret, coret. Tinggal 6-nya kali ke sana, 2-nya kali ke sana, berarti kan 12. Ya. 6-nya kali ke sana, 2-nya kali ke sana, pokoknya 12. Terus sama dengan min dari, ini kan A plus B kali A min B, sampai basi ya. A plus B kali A min B, itu kan jawabannya A kuadrat min B kuadrat. Ini kuadrat kan 4, min B kuadrat kan alpha kuadrat. Ya udah kan? Terus ini pindah ke sana deh jadi positif. Berarti 12 plus 4 min alpha kuadrat. 16 min alpha kuadrat sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kalau kamu kerjain nanti kan berarti 16 sama dengan alpha kuadrat. Terus kamu akar aja, akar kedua sisi ya. Kalau ada kuadrat di akar, berarti 16 kan di akar 4 tuh. Tapi plus minus ya. Plus minus 4 sama dengan alpha. Ada plus minusnya, karena kan min 4 kali min 4 juga 16. Jadi nggak cuma 4 jawabannya, tapi min 4 juga. Ya, aduh sakit lagi nih. Itu nomor 46. Nomor 47 itu adalah baru lagi nih caranya ya. Beda. Aduh ini sakit perut ya. Sabar. Aku break dulu kali ya. Enggak deh, nggak usah. Itu dari tadi belum break dari awal PK. Kan udah matematika saintek. Itu salah pakai AC panas, nggak pakai AC, pakai AC dingin, nggak pakai AC panas. Kalau AC-nya ditinggiin suhunya mati-mati, ya kan? Karena itu sangat udah jelek. Ya enggak sih sebenarnya, emang bisa gitu sih semua AC. Nggak pakai kipas panas, pakai kipas salah, aneh. 47 ya, susah banget sih gitu gak sih? Ya, first world problem gue gitu. 47. Dalam suatu kelas terdapat 23 siswa. Ya udah pertamanya, aduh, saya ini break dulu deh sebentar, 5 menit. Yeay, akhirnya aku matikan AC-nya karena kayaknya Oke, ya gitu deh. Oke, dalam suatu kelas terdapat 23 siswa, rata-rata nilai matematikanya adalah 6. Oke, 23 siswa. Terus rata-rata untuk 23 siswa itu adalah 6. Terdapat hanya 2 orang nilai sama dan dia tertinggi. Anggap aja si A. Terus ada 1 orang
nilai terendah. Itu adalah B misalnya. Nah, terus dia bilang tuh, rata-rata berkurang 0,1 jika nilai tertinggi dan terendah dikeluarkan. Kita cari dulu total nilainya ya. Total nilai berarti adalah 23 kali 6. Berarti 120 tambah 18, 138. Itu total nilai dari semuanya, include A dan B. Terus dia bilang rata-ratanya berkurang 0,1 jika nilai tertinggi dan nilai terendah nggak diikutkan. Jadi kalau A sama B nggak diikutkan, berarti kan 138 dikurangi nilai A, 2A ya, karena ada 2 orang yang A, dikurangi B, terus kalau dibagi sama rata-rata jumlah siswanya lagi yang semua 23 kan semua 23, tapi 3 orang keluar tuh, 2 sama 1 keluar kan, berarti keluar 3, berarti nilainya jumlah siswanya tinggal 20. Rata-ratanya akan berkurang 0,1, berarti yang semuanya 6 jadi 5,9 kan berkurang 0,1. Ya tinggal di aljabar nggak sih? 138 min 2A min B sama dengan kali ke sana 118. Pindah sana 2A plus B sama dengan ini kurang sana kan 20. Udah ini aja. Terus kan dia bilang nilainya kan bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3 bulat ya. Dan bukan 0. Nah, terus ya udah. Anggap aja tuh kan ini kita misalin aja B-nya ya. Misalin aja B-nya. Karena A-nya kan 2. Kalau A-nya ya kan? Kita ya gitu deh pokoknya. 20 sama dengan 2A plus B. Kita misalin aja B-nya. Kalau B-nya 1 ya, B itu kan harus genap. Kenapa B harus genap? Karena 20 itu genap. Ya kan? 20 min 2A. Bodoh. 20 min B itu kan sama dengan 2A, ya kan? Berarti kan A sama dengan 20 min B per 2. Berarti 20 min B itu harus genap, supaya kalau dibagi 2, dia hasilnya bilangan bulat. Karena kan bilangan asli itu harus bulat, gitu. Jadi 20 min B itu harus genap. Berarti kalau B-nya 1 kan nggak mungkin. Kita misalnya adalah B-nya adalah 2. Berarti kan 20 min B, diulang lagi kesalahannya. 20 min B, itu kan itu udah kayak kondangan ya. Ini tuh wah udah putus. Oke, sabar aja, kita pakai ini. Bersabar. Oke. Kalau B-nya 2, 20 min 2 per 2. Berarti kan A-nya adalah 18 per 2 kan 9 tuh. Berarti bisa ya. Karena kan lebih kecil dari 10, maksimalnya 10. 9 masih bisa. Gimana kalau B-nya 4 ya? Karena B tadi harus genap ya. 20 min 4 per 2 sama dengan A. 16 dibagi 2 kan 8. Bisa ya. Kalau B-nya 6. Ya. Kalau B-nya 6, berarti kan 20 min 6 per 2. 14 per 2 kan 7 sama dengan A. Nah, kalau begini tuh agak aneh. Karena kalau B-nya 6, A-nya 7, berarti kan B kan bilangan terkecil tuh. Berarti 6. A kan yang tertinggi, ada 2 doang kan. Kan nggak ada lagi tuh angka lain di antara 6 sama 7. Nggak ada angka lain bilangan asli kan. Padahal kan tadi dia bilang nilai tertingginya cuma 2 orang, nilai terendahnya cuma 1 orang. Berarti yang lainnya di mana? Kan nggak ada tuh angka di antara 6 sama 7. Berarti anak-anak lainnya nggak bisa punya nilai gitu kan, aneh. Berarti yang ini nggak bisa. Berarti yang bisa cuma B sama dengan 2 sama B sama dengan 4. Berarti cuma ada 2. Cuma ada B, cuma ada 2 penyelesaian, yaitu B sama dengan 2 sama B sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kemudian untuk 3 terakhir ya, mungkin masih bisa on time. Oke. Untuk 48, ruangan pokoknya ada 5 pasang suami istri ya. Nomor 48. Ada 5 pasang suami istri, berarti ada 5 sama 5 kan, perempuan laki-laki. Berarti kan 10 orang. Nah, kita ngomongnya semestanya dulu. Ya, itu kan diambil 2 orang. Ya. Diambil 2 orang. Berarti kombinasi dari 10 orang terambil 2. Itu semestanya. Pertanyaannya adalah, peluang terpilihnya 2 orang tersebut pasangan suami istri. Berarti dari 5 pasang, sebenarnya cuma kepilih 1 pasang gitu kan. Ya kan, karena kan 2 orang yang terpilih harus suami istri. Berarti kita pilih 1 pasang suami istri. Dari 5 pasang. Berarti yang atasnya itu sebenarnya cuma kombinasi 5 pasang keambil 1. Itu aja. Ya. Berarti kan kalau bawahnya 1 pasti hasilnya atasnya ya. Jadi C51 itu pasti 5.
Kalau bawahnya 2 ya harus dihitung sendiri. 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial, 2 faktorial. Coret. Ya, tinggal ini kan jadinya 5. 5-nya coret sama atas, berarti 1/9. Ya udah tinggal hitung sendiri, masih bisa ya hitung kombinasi. Yang penting tuh konsepnya kok bisa dapet ini gimana gitu loh. Kalau masalah hitung lah, maksudnya fotometernya bisa gitu loh. Saya punggung gatel. Aduh. Maksudnya pegel bukan gatel. Nah, aduh sakit lagi punggungnya. 49 ya. 49 gimana kalau 50 dulu? Wah, 50 juga malesin ya. 49 aja nih. Sebuah kotak dengan alas persegi dirancang agar mampu menampung air 2 liter. Berarti kan volumenya 2 liter. Ya. Kalau volume liter itu sama aja kayak dm kubik ya. Jangan lupa ini SD aja tahu ya. Aku SD dulu begini. Ini kan SD ngapain? SD aja aku masih banyak loncat-loncatnya, main-main, guling-guling, jatuh dari lantai 2. Ya bukan aku sih, tapi ya ada main-main terus, tapi masih belajar begini loh. Jadi kalau kalian SD ini aja lupa ngapain, terus kalian tuh ngapain? Melongo, ngeces, ngompol, mencret di celana, terus pulang gitu. Ya paham ya sih maksudku? Itu tuh kayak aduh kok ofensif banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, oh iya ya, aku dulu tuh ngapain hidupnya? Paham gak? Ya udah segitu aja. Yuk. Sorry. Berarti kan volumenya kan 2 dm kubik. Volume itu kan PLT kalau dalam kubus atau apalah balok. Ini kan alasnya persegi ya, tapi ya alasnya kan persegi, berarti anggap aja ini sisinya X, berarti ini kan juga X karena dia bilang alasnya persegi. Tapi terus kan kita nggak tahu tingginya, ya pakai variabel lain dong kalau nggak tahu, Y gitu ya. Berarti kan rumus volume kan tinggal X kali X kali Y, X kuadrat kali Y berarti kan ya. Padahal kan volumenya kan 2 sama dengan X kuadrat kali Y. Nah, nanti ini digunakan untuk menyamakan variabel, dibuat jadi eksplisit gitu. Eksplisit itu variabelnya sama. Kalau implisit tuh variabelnya ada 2 atau lebih. Nah, terus kan yang ditanya ini kan biayanya. Biaya kan. Nah, dia bilang untuk sisi tegak itu biaya pembuatan sisi tegak adalah 1.500. Ya, 1.500 per dm kuadrat. Untuk alasnya itu adalah 3.000 per dm kuadrat. Ya udah nggak sih, kita tinggal cari aja biayanya berapa gitu. Jadi fungsi X-nya itu adalah biaya biaya untuk alas sama sisi tegak. Alas itu kan ada ini sama yang atas ini ya. Padahal luasnya itu kan X kuadrat tuh. Ini kan X kali X, berarti kan luas alas ini X kuadrat. Padahal ada tutupnya juga kan. Tutupnya kan juga X kuadrat. Berarti 2X kuadrat karena X kuadrat tambah X kuadrat. Ditambah lagi sama sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan X kali Y. Ya, ini nahan sakit ya, jadi maaf kalau berhenti dikit. Sisi tegaknya kan X kali Y. Tapi kan sisi tegaknya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali XY. Ini untuk sisi alas, ini sisi tegak. Terus di substitusi ini kan masih 2 variabel. Kamu kalau mau ini kan ditanya nilai maksimum, nilai minimum. Kalau mau mencari nilai maksimum atau minimum, itu kan pertama kan turunan dari fx dulu disama denganin 0. Pertamanya kan begitu prinsipnya. Nah, itu berarti kan kita harus nurunin tuh. Kalau kamu mau nurunin sesuatu itu diusahakan dia satu variabel. Ini kan masih ada x, ada y, ada 2 variabel. Tapi kan kita bisa mengganti y-nya dengan y yang ini. Ini kan bisa dipindah sana x kuadratnya. Y sama dengan 2 per X kuadrat. Masukkanlah ke sini ya. 2X kuadrat tambah 4X dikali 2 per X kuadrat. Kita coret dulu ya sebelum jadi ribet ya. Ini X sama X kuadrat kan coret. Berarti kan 2X kuadrat plus 8 per X ya. Terus baru kita turunin tuh. Ini kan fungsinya tuh. Kalau mau nyari nilai maksimum ini kan biaya pembuatan termurah. Berarti minimum. Ya kan. Ya udah kita turunin dulu, harus diturunin sama dengan 0. Memang begitu kalau nyari nilai maksimum minimum. Turunin yuk. Tapi ini kita benerin dulu bentuknya deh sebelum diturunin ya. Karena kan ada perperannya tuh. Tambah sama 8 kali kalau di bawah kan berarti X makan negatif 1. Kalau masih belum, mending tutup dulu bukunya, tutup dulu TO-nya.
ya kalian review yang masalah eksponen begini. Kalau di bawah tuh pangkat negatif 1, kalau akar itu pangkat setengah, pangkat setengah kan akar, dan seterusnya. Terus baru kalian turunin ya. Diturunin, ini kan gampang lah ya, turunan aljabar aja kan. Ini kan 2-nya turun, jadi 4. Kan 2 kali 2. 4x plus, nah ini kan min 1-nya turun ya. Terus 8 kali x pangkat, karena pangkatnya dikurangi 1, yang awalnya semulanya min 1 jadi min 2. Ini kan yang semulanya 2 jadi 1. Begitu ya. Kalau masalah turunan nggak usah aku bahas banget lah. Tapi habis diturunin kan disama dengannya 0. Ya berarti sama dengan lah 0. Ya. 0 sama dengan 4x min ya, karena ini ada minnya 8 per x kuadrat. Gitu ya. Belum kukari biayanya lagi. Aduh, ini tuh baru luasnya ya. Ini kan yang ditanyain kan biaya pembuatannya. Ini aku cuma nyari luasnya. Luas dari sisi-sisi tegak sama alasnya. Harusnya tuh dikali sama biayanya dulu. Dikali sama biayanya dulu. Untuk sisi alas itu kan biayanya 3.000. Berarti ini harusnya dikali 3.000 dulu ya. Untuk sisi tegak itu kan 1.500. Berarti ini harus dikali 1.500 dulu. Berarti berubah ya. Ini jadinya 6.000 bukan 2. Karena 3.000 kali 2. 1.500 kali 4 kan juga 6.000. Nah berarti ini 6.000. Ya kan. Terus ini 6.000 kali 2. Berarti 12.000. Maaf ya. Terus ini kan jadi tetap 6.000. Terus ini 12.000. Ya kan. Terus ini kan diturunin 2-nya kali ke sana. Berarti jadinya ini 12.000 x. Dikurangi sama. Nah ini kan min 1 turun ya. Jadi dikurangi 12.000 x pangkat min 2. Nah gitu ya. Semoga benar. Sama dengan 0 kan, habis diturunin kan sama dengan 0. Nah, kalau sudah ya pindah sana dong. 12.000, ini kan pangkat x min 2, x pangkat min 2, berarti kan per x kuadrat kan. Sama dengan 12.000 x. Coret 12.000-nya tinggal 1 per x kuadrat sama dengan x, 1 sama dengan x, pindah sana pangkat 3. Berarti kan x-nya 1. Sebenarnya ini kita tuh harus uji titik dulu ya. Uji titik 1 ini itu tuh pembuat maksimal atau pembuat minimal. Pembuat maksimum atau pembuat minimum. Tapi kan karena cuma ada 1 x-nya, itu tuh pasti yang ditanyain. Paham gak maksudku? Kalau cuma ada 1 ya pasti yang ditanyain tuh itu 1 gitu loh. Ya. Ini namanya adalah pembuat maksimum atau minimum, kita nggak tahu. Atau minimum, makanya harus uji titik dulu. Sebenarnya harus uji titik, tapi karena cuma ada 1 pasti dia yang tanyain dong ya. Karena ini pembuatan termurah minimum, berarti ini pembuat minimum ya. Tapi kalau ada 2x ya, misalnya x sama dengan 1 atau x sama dengan 5, ya kamu harus uji titik yang plus min itu ya kan. Kalau misalnya kita tetap mau uji titik, misal mampus ini juga habis. Nih, buka lagi. Jadi itu mampus tuh kata kasar ya sih? Nggak tahu juga sih. Ya sebenarnya ya nggak peduli juga sih aku. Yang penting tuh kayak ya paham gak sih? Yang penting aku tuh tidak berniat untuk menghancurkanmu gitu loh. Paham gak sih? Yang penting kalau kata-kataku begini, tapi aku membantu ya sudah gitu kan. Tapi kalau kata-katamu baik, tapi ternyata udang di balik batu, aduh, capek gak sih? Nah, di sini kan aku gak kenal kalian, aku gak peduli yang nonton siapa. Yang penting like and share, jangan lupa supaya penontonnya 1 juta, ya, bisa dapat duit gue. Capek kan kayak gini, rela-rela capek begini demi sesuap nasi. Nah, gini. Kalau misalnya kamu minta, yaudah tetap ajarin aja cara uji titiknya biar tahu dia maksimal atau minimum. Ya udah, kamu masukin 1 ke sini ya, x-nya dimasukin 1, kemudian kamu ujilah angka-angka di sini sama di sini. Ambil aja di sini tuh 1 juta. Ya, di sini min 1 juta buat diuji. Nilai stasioner ini namanya nilai titik stasioner ya, x stasioner. Stasionernya yang pembuat minimum atau maksimumnya nanti kan di sini itu 1. Kamu ujilah angka 1 juta atau 2 kan di sini, atau ini min 2 gitu kan. Diujiin keturunannya tadi, tapi sebelum diutik-utik ya. Berarti yang ini nih turunannya. Nah, masukin 1 juta ke sini. 1 juta dikurangi 12.000 per 1 juta kuadrat. Berarti kan hasilnya pasti positif. Ya. Terus kalau dimasukin min 1 juta,
min 1 juta kali 12.000 kan min 12 miliar. Dikurangi sama 12.000 per ya kan jelas bakal negatif gak sih? Karena kan negatif dikurangi negatif, dikurangi positif pasti nanti negatif. Berarti ini negatif. Jadi kamu uji titik ke turunan pertama. Ya kalau sudah ini kan minus tuh. Kalau minus kan turun tuh. Ya kan fungsi naik fungsi turun tuh. Kalau minus kan turun. Kalau positif kan naik. Nah, karena ini titiknya di bawah, di bagian bawah, berarti dia minimum. Pembuat minimum. Kalau misalnya dia begini gambarnya, set. Nah, ini negatif, ini positif, ini negatif. Berarti dia maksimum karena dia di atas gitu, ya. Nah, tapi kan ini kan tadi aku udah bilang nih, dia tak jelas-jelas ini pembuat minimum karena cuma ada satu dan ditanya minimum gitu. Tapi ini kan baru pembuat minimumnya, yang ditanyain kan biayanya. Tadi kan fungsi biaya kan yang ini ya, fungsi biaya kan yang ini. Jadi kamu masukin ke fungsinya X-nya. Kan tadi fx sama dengan 6.000 ya, 6.000 X kuadrat, karena kan tadi belum aku masukin tuh. Plus 6.000, itu 12.000 ya. Plus 12.000 nih, 12.000 ya. 12.000 per X kuadrat. Masukin X-nya sama dengan 1 tadi. Berarti 6.000 tambah 12.000. Karena kan 1 kuadrat kan 1. Jadinya 18.000. Berarti 18 ya jawabannya, karena kan dalam ribu rupiah. Berarti jawabannya D. Ya. Tapi ini agak panjang karena kayak ya begitu deh. Udah. Aduh, habis lagi kertasnya. Terus ya. Nomor 50. Nah, di sini aja ya. Nomor 50 itu gampang banget ya sih, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya gambar dulu ya. Ini udah mulai melambat, udah mulai sakit badannya. Seperti biasa ya, semoga suatu saat bisa nggak perlu begini-begini, bisa ada waktu, bisa ada itulah pokoknya begitu, nggak perlu sakit. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6 ya. Jika titik P adalah titik tengah CD. CD itu mana ini ya? Berarti ini P-nya ya, titik tengah CD. Terus kemudian dia bilang titik tengah tuh, berarti begini, ini 3, ini 3. Kemudian maka titik A, jarak titik A terhadap BPF. Oke, BPF dulu ya. BPF itu kan ini. BPF. Nah, ini enak nih, ini kan ini tegak lurus. Tegak lurus tuh, ya kan? Kalau kamu perpanjang, kalau kamu perluas bidangnya kan juga bisa nih, P-nya ditegain ke sana, anggap aja ini Q. Nah, begini ya. Ini kan tegak lurus tuh sama alasnya ya. Kamu cuma mencari jarak A ke jarak A ke BPF. Kalau jarak itu kan pokoknya dijatuhin aja tegak lurus ya. Tegak lurus bukan di tengah. Jadi jangan ke sana, jangan ke sini. Set, tapi tegak lurus aja. Set begini. Ya kan? Di situ jatuhnya. Jadi di sini tuh aksen. Jadi jangan ke tengah sini, jangan ke tengah situ. Tegak lurus pokoknya. Kok aku bisa tahu dia di sini? Ya karena kan BPF itu kan tegak lurus sama ABCD. Berarti kamu tinggal tarik garis saja ke sana karena kan kamu udah tahu ini tegak lurus sama bidang ini. Berarti ini tinggal tarik ke sana, dia tegak lurus. Karena kalau jarak harus tegak lurus, namanya proyeksi. Terus ya udah, kamu bikin segitiganya ya, tinggal dihubungin semua titik yang disebut tadi ya. Berarti segitiganya kan begini. A, B, P ya. AB kan 6 ya. BP kan ada rumus cepatnya, BP kan setengah rusuk akar 5. Karena rusuknya 6 berarti 3 akar 5. Ini kan juga AP kan sama rumusnya 3 akar 5 ya. Karena ini ditanyanya begini. Set ini aksen ya. Ini kan segitiga sama kaki tuh ya, sampai berbusa aku ngomongnya. Segitiga sama kaki berarti kalau dibikin garis tinggi, dia pasti akan membelah alas sama panjang, 3 sama 3. Ya kan? Berarti kamu tinggal Pythagoras saja. Kalau ini 3 akar 5, ini 3, berarti kan ini 3 akar 4. Kan ada cara cepatnya ya. Tinggal dikurangi atau ditambah ya. Pokoknya tuh kalau depannya sama-sama 3, ya kan tinggal jumlah akarnya. Akar 5 tambah akar 1 ini kan sama aja kayak akar 1 ya. Akar 5 kurangi akar 1 karena ini miringnya ya. Jadinya akar 4. Kalau nggak percaya Pythagoras saja, ini dikuadratin, dikurangi sama ini kuadrat, terus diakar. Hasilnya pasti ini. Ya. Nah, terus kan gini. Kita tinggal pakai AT. Kenapa ya? Karena ada 2 siku-siku, merah sama biru. AT sama dengan AT. Alas kali tinggi, berarti 6 kali 3 akar 4. Sama dengan 3 akar 5 kali ini, AA.
Oke, 3-nya coret ya. Akar 4 kan 2. 6 kali 2, 12. Sama dengan akar 5, AA aksen. Pindah ke sana, 12 per akar 5 sama dengan AA aksen. Selesai jawabannya gitu. Gampang banget gak sih? Ya, ya udah deh, nggak apa-apa, sekalian aja, udah panjang juga ya. Berarti kalau misalnya ini ada 6 akar 7, ini 6 akar 19, ya pasti ini tinggal dikurangin dari ini sama ini, karena depannya sama-sama 6. 6 akar 19 min 7 kan 12 gitu. Atau kalau misalnya yang diketahui malah yang ini 3 akar 9 sama 3 akar 21. Kalau ini sama ini kan ditambah, ya kan, biar jadi sisi miring. Berarti 3 akar, ini tambah ini, kan 30, gitu. Itu ya, itu bisa, semoga berhasil. Itu aja ya, jangan lupa belajar, udah capek.